Jumpa kembali dengan saya, Pendeta EKT Lembanua, dalam edisi Sapaan Gembala. Jika tayangan-tayangan ini menjadi berkat bagi Anda, silakan berbagi kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada saudara-saudara yang lain. Saudara, ada banyak orang di tengah-tengah situasi sekarang ini yang berharap pandemi ini cepat berakhir sehingga dia bisa kembali beraktivitas seperti yang dulu lagi. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan bisa sama seperti dulu lagi? Juga dalam perilaku beribadah, apakah kita akan sama seperti dulu lagi? Saya pikir tidak. Meskipun mungkin kita akan bisa bertemu, berkumpul secara fisik, tetapi situasi sudah tidak sama lagi. Apa yang sudah dimulai dengan adanya pandemi COVID-19, ditambah dengan perkembangan era digital yang harusnya sangat deras dan perubahan itu tidak bisa kita ubah, membawa kita memasuki era yang baru. Era di mana kita akan berkumpul mungkin secara fisik, tetapi era digital masuk ke dalam kehidupan beribadah kita. Saya mengajak kita untuk melihat percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Menarik ketika perempuan itu menganggap bahwa tempat orang bersekutu, tempat orang berkumpul itu pada sebuah tempat yang sudah ditentukan. Akan tetapi Tuhan Yesus membawa perempuan itu untuk melihat lebih jauh, bahwa akan ada waktunya di mana orang tidak lagi bergantung pada tempat tertentu, karena Allah pada hakikatnya adalah roh. Maka siapapun yang datang beribadah kepadanya harusnya beribadah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian." Meskipun mungkin kita bisa bersekutu secara virtual, itu tidak menjadi penghalang bahwa kita bisa bersekutu dan menyembah Tuhan. Karena Allah adalah roh, Dia tidak bisa dibatasi dengan dimensi ruang dan waktu. Dia bisa hadir dalam persekutuan virtual kita. Oleh karena itu, ketika Anda beribadah minggu secara virtual, berlakulah sebagaimana Anda menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pada waktu-waktu di mana Anda hadir di gereja dengan situasi ibadah onsite atau offline. Yesus menegaskan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Poin ini menjadi penting, karena seringkali ketika orang beribadah secara online, bisa jadi Anda bukan sedang beribadah, tapi Anda sedang menonton ibadah. Kita bisa berefleksi dan menanya pada diri sendiri, dalam tayangan-tayangan online yang mengajak kita beribadah, sungguhkah kita beribadah, atau kita sedang menyaksikan atau menonton ibadah? Ibadah virtual harusnya juga kita ikuti dengan benar, dengan segenap rasa kita, dengan segenap keberadaan kita. Kita sedang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada banyak catatan dari gereja-gereja yang mengeluhkan bahwa ketika tidak bisa beribadah secara onsite atau offline, persembahan di jemaat itu menurun. Ini menjadi pertanyaan juga, bagaimana dengan tanggung jawab kita terhadap pelayanan di gereja? Ketika era digital datang, harusnya kita juga bisa berlaku memberi persembahan kita secara digital. Kita bisa menggunakan media virtual untuk memberi persembahan, entah itu dengan transfer, entah itu dengan QR code, entah itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembayaran sekarang ini yang memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Tapi jangan lupa, dengan tanggung jawab kita untuk
bersyukur kepada Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sahabatku, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jangan pernah lupa, situasi boleh berubah, tapi ibadah kita tidak berubah. Esensinya ada pada menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang asalnya dari Tuhan sendiri. Tuhan tahu isi hati kita. Benarkah kita beribadah dengan suasana virtual atau online ini? Atau hanya mungkin karena kita belum terbiasa, lalu suasana hati kita seperti menganggap ringan, menganggap biasa. Dan ini sebenarnya menantang kita semua untuk bisa berselancar di tengah-tengah perubahan yang terjadi. Mari kita berselancar, sehingga kita tidak hanyut atau kita tenggelam di tengah perubahan yang deras ini. Era digital sudah ada, dan inilah yang bagi saya, masa yang Tuhan Yesus katakan, saatnya akan datang dan sudah datang. Era di mana kita bisa bersekutu secara virtual, era di mana kita bisa menyembah Tuhan secara virtual, era di mana kita bisa bersaksi secara virtual, era di mana kita bisa berbagi nilai-nilai dan kebenaran secara virtual, era juga di mana kita bisa memberi yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan secara virtual. Tuhan memberkati.